datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman serta soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih bisa menghirup udara yang sangat segar, bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa, bisa merasakan nikmatnya sahur, dan bisa merasakan nikmatnya puasa. Maka patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salamnya henti-hentinya kita curah limpahkan kepada baginda alam, penghulu alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa berada dalam syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa soimin soimat rahimakumullah, izinkan Al-Fakir pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan tema tentang masalah sholat. Sama-sama kita ketahui bahwasanya di dalam rukun Islam yang kedua, setelah syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat. Tanda keislaman kita ditandai dengan sholatnya kita. Karena di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya man tarokas sholah muta'ammidan faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh kafir. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini salah satunya adalah dosa besar, namun sebagai tanda keislaman kita, kita selalu senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, apa saja di antara hikmah atau keutamaan-keutamaan sholat itu? Kenapa kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Aqimus sholah wa ita'iz zakah. Sholat dan zakat ini ayat yang selalu senantiasa berdampingan. Karena di saat kita sudah bisa dan sudah mampu melaksanakan sholat dan bisa mendirikan sholat dengan yang baik, maka zakat itu sendiri akan mengikuti. Karena dari hasil ibadah sholat kita, salah satunya adalah buahnya yang kita hasilkan adalah zakat. Dengan tanpa paksaan kita pun akan mampu mengeluarkan zakat, dengan sendirinya akan bisa mampu mengeluarkan sedekah dan infak yang lainnya. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, apa di antara yang pertama keutamaan sholat? Yang pertama,
Sholat ini adalah sebagai penyejuk hati dan penghibur jiwa. Siapapun di antara kita yang pada saat dalam keadaan bersedih lantaran karena maaf, tidak ada uang, tidak ada harta, apalagi anak muda yang sekarang bahasa ininya tidak punya pacar, galau. Nggak usah galau, insya Allah akan pertemukan di saat yang tepat. Pada hakikatnya adalah di saat kita kegalauan, merasakan gelisah, maka seketika itu pula kita langsung bersegera melaksanakan sholat, yaitu pertama mengambil wudhu, kemudian berdoa, dan langsung menuju ke tempat ibadah atau tempat sholat. Langsung kita niat sholat dan melaksanakannya, karena sholat ini merupakan penyejuk hati, penghibur dan penenang jiwa. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Hubbiba ilayya minad dunya wan nisa wat tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah." Dijadikan kesenanganku dari dua berupa wanita dan minyak wangi. Jadi Rasulullah dan kita pun yaitu diberikan dua kesenangan. Salah satunya apa? Yang pertama yaitu berupa wanita. Kita suka wanita. Siapa yang tidak suka wanita? Kalau tidak yang suka wanita, berarti dia tidak normal. Setiap laki-laki pasti mencintai wanita. Begitu juga wanita mencintai laki-laki. Jadi Rasulullah SAW yaitu diberikan atau dijadikan kesenangan dari dua. Yang pertama yaitu berupa dunia, yaitu berupa wanita. Kemudian yang kedua berupa minyak wangi. Minyak wangi, siapa yang tidak senang? Enak aromanya, penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Nah, dari dua ini mari kita sama-sama lihat hadis penghujungnya. Waju'ila qurratu aini fis sholat, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Jadi di saat kita menemukan dua itu kesenangan, jangan sampai hati kita lalai, yaitu meninggalkan atau melalaikan ibadah sholat. Sudah seperti itu. Dan bahkan Bilal sempat diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Daud yang bunyinya adalah, "Qum ya Bilal fa'arihna bis sholat." Wahai Bilal, berdirilah. Bilal akhirnya berdiri. Rasulullah memerintahkan berdiri. Kemudian apa? Fa'arihna bis sholat. Nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Yaitu disuruh menyamankan dengan mendirikan sholat. Maksudnya adalah Bilal ini disuruh adzan. Setelah adzan baru iqamah, baru sholat. Pada intinya adalah di saat kita menemukan kegundahan, mari kita selalu senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan sholat yang kedua adalah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya muncul buat kita, kenapa ada orang yang sholat tapi masih mencuri? Kenapa ada orang sholat tapi masih berbohong? Kenapa ada orang sholat tapi masih berzina? Jangan salahkan sholatnya. Dalam dirinya berarti masih belum sempurna melakukan sholat, belum merasakan nikmatnya sholat, sehingga sholat itu tidak membekas pada dirinya. Kalau sholat sudah menjiwai pada dirinya dan kita juga merasa butuh dengan sholat,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat inilah semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan terhindar. Tanha, yaitu mencegah, anil fahsya yang tidak baik, wal munkar dan mungkar. Pada hakikatnya adalah di saat kita mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk melaksanakan yang namanya sholat. Para pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Kemudian keutamaan sholat yang ketiga, sholat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Dengan sholat kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita dan juga urusan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu billah wasta'inu bis-sabri was-shalah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi di saat kita dalam keadaan susah, maka jadikanlah sholat dan sabar ini sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, maksudnya adalah kalaulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita sabar, harus kita sabar. Di saat kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dan sholat, lakukan dua ini. Insya Allah semua musibah yang terjadi pada diri kita, semuanya itu pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Jika Nabi Muhammad SAW dulu, jika ada perkara yang menyusahkan beliau, maka Rasulullah SAW mendirikan sholat. Setelah mendirikan sholat, baru Rasulullah merasa tenang. Mari sama-sama kita lakukan apa yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di saat kita mempunyai masalah, dengan kita melakukan sholat, semua urusan tidak merasa terbebani oleh kita. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat, yaitu yang keempat, sholat adalah sebagai penggugur atau atas dosa-dosa kecil dan membersihkan kesalahan. Intinya adalah dengan sholat kita, dosa kita dihilangkan oleh Allah, digugurkan. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Dengan sholat inilah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, setiap apa yang kita pernah lakukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi ingat, dosanya yang dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar bagaimana? Dosa besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan, yaitu taubatan nasuha, selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mislus shalawatil khams yanhullahu bihinnal khotoya." Salat yang 5 waktu itu adalah yamhullahu bihin. Dengan salat 5 waktu Allah taala menghapus dosa-dosa kecil. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Jadi salah satu keutamaan kita melakukan sholat, yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Contohnya, di saat kita tidak sengaja menyakiti perasaan teman kita, atau saudara kita, atau tetangga kita, merasa tersinggung, itu secara tidak langsung kita sudah berdosa. Namun dosanya tidak besar, dosa kecil. Dengan sholat, maka gugur dosa itu. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah, mari sama-sama kita jadikan sholat
dan sabar sebagai penolong buat kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.